Selamat datang kembali lagi bersama Rekren. Mari kita bahas posisi kita adalah seorang retail ya. Harus memahami ya. Kita tidak bisa menggerakkan pasar ke suatu arah sesuai yang keinginan kita dan mereka lah yang bisa. Jadi itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengikuti satu aturan atau ikut tren ya. Kenapa ini bisa dikatakan paling penting ya? Kenapa ya? Kita bisa ambil sejarah waktu kita pemula ataupun baru terjun dunia trading ya. Waktu kita trading kita lebih sering lawan tren ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu tren ya. Kita hanya tahu buy sell ya. Di saat kita trading itu sering profit biru-biru, parahinya langsung merah, habis itu MC ya, karena ada terjadi impulsif ya, terjadi di pasar, jadi sangat volatilitas ya. Lalu kalau sayangnya kita ikut tren tiba-tiba terjadi impulsif, ternyata sesuai arah kita bisa dapat keuntungan sangat besar ya. Jadi kalau seandainya nih kebanyakan kita trading, kita profitnya itu paling tahan sehari 2 hari, kalau sudah running bidu kita sudah ambil ya. Sedangkan ya kalau kita running minus ya, merah, itu bisa berbulan-bulan ya. Jadi sebaliknya gitu ya. Kenapa kita sering gak dapat birunya berbulan-bulan, malahan dapat merahnya bulan-bulan? Itu karena kita tidak tahu trennya ya. Apalagi sebagai trader retail, kita tahu sendiri ya, suatu arah yang kita open posisi tidak bisa sesuai yang kita inginkan. Jadi mereka lah yang bisa ya. Jadi itu hal sangat penting ya. Sebagai retail trader ya, kita harus memahami kemana tren digerakkan oleh pelaku-pelaku besar pasar. Kemudian kita hanya menumpang tren tersebut di situ. Di situ kita bisa ambil profit lebih maksimal. Suatu saat kalau pas kita posisi kita ikut tren akan terjadi impulsif. Jadi kita bisa dapat dengan 200 sampai 300 pip di situ ya. Ini tidak berarti trader tidak bisa profit dengan mengambil posisi counter trade atau melawan tren ya. Bisa-bisa aja. Tapi lebih banyak profit yang bisa didapatkan jika trading mengikuti tren. Dan yang kalian masih pemula atau yang masih belum tahu momentum bullish atau bearish ya, kalian bisa mengikuti ya video yang selalu saya update dari Senin sampai Jumat ya. Contoh nih cara melihatnya ya. Emas saya analisa momentumnya lebih ke bullish ya. Berarti kalian tinggal cari buy aja ya. Betul ya, tinggal cari buy aja. Terus cara melihatnya gimana untuk buy posisi ya, bukan langsung momentum buy, langsung buy, bukan ya. Karena kalian perlu melihat harga dia sekarang itu menuju ke bawah ke atas ya. Perhatikan dia akan uji resisten maupun support ya di sini. Jadi kalau selagi dia sesi ASEAN, saran saya jangan masuk dulu. Kalian bisa masuk ke London atau New York di situ. Kalau seandainya harga turun duluan, kalian tinggal cari support yang terkuat untuk buy. Jadi pas mendekati news ada potensi bisa naik ke atas ya. Dan juga di saat harga naik ke atas duluan, terus kalian melihat ada potensi dia akan breakout juga mendekati news, kalian bisa buy di resistance di situ. Tapi jangan buy di sesi ASEAN. Kalau seandainya harga emas mendekati resistance terus di masih sesi ASEAN kalian buy, itu susah karena di sesi ASEAN emas susah breakout. Dia adanya akan terjadi sideways di situ. Jadi saran saya kalau bisa jangan entry di sesi ASEAN karena volumenya sangat kecil di situ ya. Semoga metode ini bisa membantu kalian untuk profit dan juga mengurangi resikonya ya. Yang perlu kalian tahu ya, metode ini nggak ada namanya 100% ya. Semua itu tergantung kita gimana mengolah risikonya ya, juga disiplinnya ya. Sebenarnya metodenya sih gak ada salahnya, tapi yang salah sih diri kita ya.
Kadang-kadang kita tidak mengikuti sistem, ya. Kenapa? Ya, karena kita tidak kesabaran, ya. Sistem belum kasih harga untuk open, kita sudah masuk duluan, ya. Setelah masuk ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, mulai lagi terjadi emosional, ya. Kalau udah emosi, ya akunnya siap-siap jadi korban, ya. Yang penting semua ya tergantung masing-masing gimana ambil keputusan, ya. Contoh gini, ya. Kalau kita sekolah, satu guru ada 20 murid, ya. Pasti punya cara berbeda-beda, ya. Walaupun satu guru 20 murid, pasti caranya murid-murid pasti beda-beda, ya. Karena setiap manusia pasti ada ego pun masing-masing, juga ada mental masing-masing di situ, ya. Dan semoga bisa makin profit dan konsisten, ya. Ya, dan cuma begitu yang bisa saya sampaikan, dan bye.